1,2%. Dua adalah mencuci tangan secara rutin. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Tiga ini perlu kita jaga dan tingkatkan. Lalu terkait dengan status di Jakarta sendiri, saya akan menunjukkan hasil pantauan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan di Jakarta. Bisa dilihat di sini, terlihat gambarnya ya. Lihat gambarnya bahwa ini adalah gambaran mapping kecepatan laju insiden rate di Jakarta yang secara umum situasinya relatif terkendali. Ada satu kecamatan, satu kelurahan yang di situ laju insiden rate-nya masih tinggi. Kemudian kita juga di Jakarta ini alhamdulillah kalau kita melihat kegiatan testing kita, jumlah orang testing di Jakarta kira-kira 7,6%. Kemudian jumlah tes PCR kita 14.258 per 1 juta penduduk. Jadi dari sini nampak bahwa kita sudah di atas yang diharuskan oleh WHO. WHO mengharuskan bahwa sebuah wilayah harus melakukan 1.000 tes per 1 juta penduduk. Jakarta dengan 11 juta penduduk maka harus melakukan 11.000 tes per minggu. Dan di DKI ini kita berhasil melakukan paling nggak minggu terakhir ini 14.000 testing per 1 juta penduduk. Kemudian angka terakhir terkait dengan perkembangan di Jakarta, ini per 30 Juni per kemarin, ini indikator pelonggaran. Bila total skor di atas 70, maka boleh dilakukan pelonggaran. Dan dari indikator pantau pandemi yang disusun oleh tim Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, gambarnya bisa Anda lihat di situ. Ada 3 unsur. Unsur pertama adalah epidemiologi, yang kedua kesehatan masyarakat, yang ketiga adalah fasilitas kesehatan. Di sini terlihat bahwa unsur epidemiologi di Jakarta skornya 75, unsur kesehatan publik skornya 54, dan fasilitas kesehatan skornya 83, sehingga total skor di DKI 71. Bila dibandingkan dengan kondisi bulan lalu, angka fasilitas kesehatan kita berubah. Bulan lalu 100, sekarang angkanya 83. Bukan karena ada problem di dalam fasilitas kesehatan, tapi karena ada tenaga medis yang terpapar sehingga fasilitas kesehatannya harus ditutup. Karena ditutup maka tidak berfungsi 100%. Tapi begitu nanti bisa dibuka lagi, insya Allah kita akan kembali ke skor 100. Nah, total skornya 71. Dengan total skor ini artinya status kita memang kita bisa melakukan pelonggaran. Dan kesimpulan dalam rapat gugus tadi disimpulkan bahwa PSBB transisi, yang itu artinya semua kegiatan berlangsung masih dengan kapasitas 50%, akan diteruskan 14 hari ke depan. Jadi PSBB di Jakarta diperpanjang selama 14 hari ke depan, dan kita akan evaluasi lagi sesudah kita mendapatkan perkembangan terbaru. Nah, untuk kita bisa lebih banyak berkegiatan, maka kedisiplinan dalam penggunaan masker, kedisiplinan dalam mencuci tangan, dan kedisiplinan dalam menjaga jarak itu menjadi kunci.
Lalu ada 2 area yang akan dilakukan peningkatan pengawasan. Dalam evaluasi selama 1 bulan ini, ada 2 area utama yang sering menjadi tempat penularan. Pertama adalah pasar. Tadi 19 pasar yang ditutup ya? Ingat ya? Jumlah pasar ditutup. Enggak, yang ditutup 19. Ya, pemirsa, baru saja kita mendengarkan pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang resmi memperpanjang PSBB hingga 16 Juli, sehingga masyarakat diimbau untuk tetap disiplin menggunakan masker dan juga jaga jarak. Pemirsa, informasi selanjutnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Special Report.